dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Batam International Sea Eagle Boat Race tahun 2025 secara resmi kami nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemerintah Kota Batam, khususnya untuk para wisata tentang diadakannya Sea Eagle Boat Race ya, dan juga membantu UMKM Kecamatan Belakang Padang. Dengan acaranya Sea Eagle ini, terutama bagi kami pelaku UMKM, meningkatkan perekonomian kami. Bagus-baguslah sering-sering melakukan acara ini, jadi kami laris manis jualan kami. Selamat datang di podcast Rantau Media. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa spesial sekali, yaitu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Kita akan menyapa dulu Bapak Adi Winata, cuman di sini kita kerap banget menyapa dengan panggilan Abang. Assalamualaikum Bang Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mega cantik sekali hari ini. Masya Allah, Abang pun semakin muda, semakin sehat, insya Allah berkah ya Bang ya. Apa kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Amin ya robbal alamin. Semakin lama kita di Batam tuh semakin banyak event-event yang kita rasakan ya Bang ya. Amin. Ya, luar biasa memang ya. Bukan hanya pemerintah tetapi juga event organizer, kemudian paguyuban, komunitas-komunitas itu terus mereka create event ya, sangat luar biasa di Batam. Sangat luar biasa. Kalau mengingat nama Bang Adi nih, bawaannya kita tuh mengingat semua event, wisata, tempat holiday, sampai kuliner-kuliner, pokoknya keinget muka Bang Adi kalau udah di Batam. Gimana nih Bang? Ini mungkin karena buka acara ya, putung pita dan sebagainya, mewakili Bapak Wali Kota Batam, Ibu Wakil Wali Kota Batam, banyak ya seperti itu. Jadi memang event ini adalah salah satu cara tercepat ya mendatangkan massa. Nah, massanya itu siapa? Tentu kita berharap wisatawan domestik dan mancanegara. Karena tujuannya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu bagaimana orang seramai-ramainya datang ke Batam dan length of stay, lamanya di Batam, selama lama gitu di Batam. Itu aja sih sebenarnya deh. Tapi banyak juga orang yang bilang Bang ya, kalau ingat kota Batam tuh macam udah masuk ke dunia beda. Karena kita semua tuh kayaknya walaupun kita berdekatan dengan pulau-pulau yang kecil, tapi insya Allah di Batam ini tuh kita kemana aja sangat mudah aksesnya. Betul. Wisata kita gampang Bener. Bang. Kuliner apapun kita di Batam Iya. ada Bang. Bahkan kebudayaan Melayu kita pun masih kental. Benar, ya identitas ya Melayunya. Ya memang syarat sebagai kota pariwisata bahwa Batam ini bukan kota yang tumbuh secara alami atau apa adanya gitu ya, tapi Batam ini adalah kota yang direncanakan, ada plannya untuk industri, perdagangan, alih kapal, jasa dan pariwisata. Artinya tadi yang Mega bilang akses. Nah, memang sebagai kota pariwisata itu ada 3 indikatornya. Bagaimana aksesnya, akses daratnya, jalannya, udaranya mungkin di bandara, Hang Nadim dan sebagainya. Kemudian amenity. Over the sea artinya laut ya, via laut dan internet atau maya, closela itu akses. Kemudian keduanya itu amenity. Jadi amenity itu daya dukungnya. Itu yang Mega bilang tadi, salah satu kan di mana-mana tempat hiburan, terus ada shopping mall. Kemudian juga kita punya rumah sakit, polisi pariwisata. Ini semuanya restoran-restoran. Ini daya dukung kalau satu kota itu adalah kota pariwisata. Dan terakhir tentunya atraksi atau event yang kita kelompokkan. Ada eventnya, event alam, bahwa alam itu sendiri atau Allah ya, Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan gunung, bukit kayak gitu ya. Mungkin sunrise, sunset itu semua itu laut, ombak dan sebagainya ya, itu alam atau Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Kemudian ada event atau atraksi-atraksi kebudayaan ya, macam-macam ya, ada kenduri seni Melayu dan paguyuban yang lain lah ya. Kemudian yang sangat luar biasa berkembang di Batam itu adalah event-event atau atraksi buatan. Nah, ini dia ada event spot
sport, olahraga, musik, fashion, kuliner yang di Batam hampir sekarang bukan weekend aja, weekday pun ada event sekarang, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Mega. Rasanya kalau misalnya ketemu Bang Adi nih, rasa pengen mengambil semua ilmunya. Benar-benar kayak kebudayaan kita tuh menyatu sekali dengan oh ini loh kita. Iya. Oh ini loh daerah kita. Benar. Kita tuh Mega sebagai muda-mudi Batam ya Bang ya. Merasa bangga sekali berada di kota Batam dengan pulau-pulau belakang Pandang, Tanjung Pinang punya ciri khas masing-masing. Apakah Iya. itu juga termasuk nih Bang ke dalam visi misi Dinas Kebudayaan Iya, Pariwisata jelasnya Kota Batam? kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan alam yang indah ya. Terus masyarakatnya yang ramah, kemudian kompak, terus tidak terjadi pertentangan ras, suku, ya, agama dan sebagainya, sehingga kita bisa terus membangun seperti itu. Nah, ini dia kondisi kita Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Di samping itu tentu kita bersyukur positioning, artinya kita berdekatan dengan saudara kita negara Singapura dan Malaysia, khususnya Johor Bahru ya, seperti itu. Ini juga menambah daya saing ya, Batam sebagai kota pariwisata. Di samping juga regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, yang sangat memberikan keleluasaan ya bagi Dukungan kita, penuh kemudahan dalam apa saja berinvestasi, terus mengembangkan usaha dan sebagainya seperti itu. Jadi Bang, ada satu kayak Mega bilang tadi, event yang sangat viral itu yang hampir semuanya itu semangat menunggu-nunggu kejadian ini, kegiatan ini. Bisa nggak tolong Bang Abang ceritain sama Mega mumpung Apa Abang itu? lagi di sini. Apa itu eventnya? Pengen sekali Mega tanya, apa sih Bang konsep visi utama Abang dari Batam International Boat Race yang tahun ini menggemparkan semuanya? Sangat bisa jadi viral ya. Banyak teman-teman yang influencer ya, media-media meliput, bukan hanya meliput acaranya tapi foto-fotonya juga ya, sangat exciting sekali ya, yaitu satu event yang kita beri nama Batam International Sea Eagle Boat Race 2025. Jadi event ini venue-nya di belakang Padang, Pulau Penawarindu. Kalau kita bilang datarannya itu elang-elang laut namanya. Jadi ada korelasi dengan event ini. Nah, event ini bukan the first time Mega atau para yang mengakses ya podcast kita ini dari Serantau Media. Event ini sebenarnya comeback again atau reborn, apa ya istilahnya anak-anak muda sekarang lah ya gitu ya. Karena sudah postpone itu hampir 12 tahun. 12 tahun, lebih kurang 12 tahun. Yang dulu dilaksanakan tapi ya karena beberapa kendala, kondisi dunia malah pada saat itu Covid dan sebagainya, event ini tidak dilaksanakan. Nah, alhamdulillah atas dukungan Bapak Wali Kota Batam, Bapak Amsyak Rahmat, terus Ibu Li Claudia Chandra, Ibu Wakil Wali Kota, terus tentu didukung oleh bapak-bapak di DPRD Kota Batam, wakil kita di sana. Nah, event ini bisa kita laksanakan lagi tahun ini, ya, setelah 12 tahun. Ya, kalau tadi Mega bilang viral dan sebagainya, terima kasih ya, karena kita juga lagi mendata nih. Begitu banyaknya, termasuk kemarin live juga ya dari Serantau Media. Betul. Saya lihat. Saya sempat diwawancara juga. Event ini sebenarnya gabungan sport tourism ya, karena olahraganya menggunakan wahana air dan airnya agak spesifik ini, seperti berbeda dari daerah-daerah lain. Karena biasanya di danau ya, ada di sungai. Kalau pacu jalur ya yang juga viral itu kan di sungai. Terus ada di danau, kano, kayak kayak gitu. Tapi kita ini menggunakan wahananya laut.
Nah, ini tentu laut ada ombaknya, laut tentu ada ya pasang surut ya, mungkin macam-macam ya, tingkat keasinan air gitu, kan berpengaruh itu semua ya. Ini dia event ini sangat luar biasa. Nah, kemudian mm, kepesertaannya, karena event ini sport tourism, kemudian menggunakan kalau kita bilang boat ya, dayung. Jadi dayung itu kolosal, beberapa orang, hampir 13 orang. Tentunya ditunggu-tunggu, kemudian olahraganya betul-betul ekstrem lah kita lihat karena menggunakan laut. Kemudian yang unik lagi dari event Batam International Sea Eagle Boat Race ini adalah dia tidak satu race tapi U-turn. Nah, setelah 300 meter nanti berbalik arah. Tingkat handicap kesulitannya tuh di situ waktu berbalik arahnya itu. Jadi mungkin inilah ya sebabnya salah satu kenapa viral agak berbeda dari event-event sejenis dayung, sehingga mungkin itulah sebabnya, apalagi 12 tahun dulu mungkin tidaklah seperti ini ya, media sosial dan sebagainya, tetapi di era sekarang sangat luar biasa. Jadi begitu mudahnya kita mempromosikan seandainya konten itu memang baik ya, seperti itu. Nah, ini dia. Kemudian juga ada UKM-nya, kemudian talent-talent dari daerah sendiri, dari belakang Padang, Pulau Penawarindu ini kan tidak terlalu jauh. Betul. Ya, kemarin juga banyak wisatawan yang melihat, menyaksikan. Terus ada kepesertaan dari luar juga, baik dari Indonesia sendiri ataupun dari luar negeri. Jadi saya memberikan istilah apanya Mega, Abang memberikan istilah ini, kita bernostalgia dulu deh. Artinya event ini nostalgia setelah 12 tahun gitu. Insya Allah tahun depan annual event kita akan sempurnakan apa yang belum standarnya, karena kita juga menggandeng dari POTSI ya. POTSI itu dayung ya, Indo Organisasi Olahraga Dayung, seperti itu. Luar biasa nih Bang. Luar Tadi biasa. Abang jelasin kan ada ombaknya, terus juga ini sudah berhenti 12 tahun lamanya, kita comeback lagi, mungkin kita flashback ke belakang pun persiapan yang dulu dengan yang sekarang tuh kan pasti bakal berbeda Iya, nih Bang. benar-benar. Mega mau semua teman-teman di sini dari Serantau Media, bahkan Mega sendiri juga pengen belajar nih. Ternyata saat kita mempersiapkan event yang sebesar ini Bang, apa nih Oh, persiapan iya, benar. Biasanya kalau apapun prosesnya benar, hasilnya biasanya benar ya, walaupun ada fresh mayor. Kemudian aspek POAC-nya, artinya secara ilmu manajemen ada planningnya, kemudian ada organizingnya, kemudian ada actuatingnya, kemudian ada controllingnya, atau saya lebih istilahnya evaluasi lah, karena kita event-event yang baik itu adalah annual event, setiap tahun dilaksanakan dengan waktu, tempat yang tidak berubah-ubah gitu, sehingga partisipannya itu bisa menjadwalkan. Nah, dari aspek perencanaan dan mengorganisnya kita melibatkan banyak pihak, terutama kita terima kasih kepada pemerintah daerah sendiri, yaitu belakang Padang dengan unsur Muspikanya, jadi sangat luar biasa mendukung ya, ada dari Pol Air, kemudian juga Pak Camat sangat luar biasa, Pak Lurahnya, kemudian Kapol dari kepolisiannya, kemudian penambang PPMS namanya ya, Persatuan Penambang Motor Sangkut ya, itu yang boot-bootnya itu sangat mendukung sekali masyarakatnya, ibu-ibu PKK-nya. Ini sangat luar biasa ya kemarin. Terus dari aspek organize yang lain, yaitu dari KONI ya, dari POTSI, itu kita urun rembuk semua sampai ke asuransi pun coverage gitu ya, coverage. Jadi ini membuat semangat kita di dalam evaluasinya. Saya sudah melaksanakan evaluasi ini, kita semakin bersemangat untuk di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Sangat sangat
punya apa ya, sebenarnya punya spirit yang sama ya. Bagaimana olahraga dayung, karena kita di daerah kepulauan ini hidup kembali. Kemudian satu lagi saya titipkan, karena kita menggandeng Potsi dan KONI, lahirnya atlet-atlet bertaraf internasional dari belakang Padang, dari Batam. Ini dia. Ya, ini juga terinspirasi, bukan terinspirasi, sebenarnya sudah kemarin ini, mohon maaf ya juga ya, nggak apa-apa, karena saya juga ketua organisasi PSAWI, ini untuk ski air dan wakeboard. Kita kan mengirim satu atlet. Kebetulan saya ketua PB-nya ya, untuk KONI Batam. Itu kita sudah mendapatkan satu medali silver di SEA Games tahun ini. Wow, keren itu banget. anak Batam atas nama Jason. Barangkali nanti bisa setelah kembali beliau tanggal 18 boleh diundang bagaimana haru birunya itu untuk olahraga air menggunakan boat tapi ditarik ya gitu ya. Ski air ya kalau bisa dilihat, atau cable kayak gitu ya. Kalau bisa dilihat aja namanya ski air dan wakeboard. Artinya juga nanti dari dayung juga seperti itu ya, ada yang membanggakan Indonesia, menjadi atlet Indonesia, jadi atlet nasional, tapi asalnya dari Kota Batam. Ini salah satu juga tujuannya. Nah, sangat luar biasa ini, spiritnya dapat banget ya. Tapi juga kita mengevaluasi yang lain-lainnya, dan sangat luar biasa kita terima kasih ya kepada teman-teman media, kemudian influencer yang tanpa diminta, malah hanya kita yang umum, mereka datang ya berbondong. Saya mendapatkan foto-foto yang baik dari Persatuan fotografer wartawan kan, dari PFI-nya itu mendapatkan foto-foto. Dulu susah banget ya, apalagi sekarang udah ada teknologi drone ya. Dulu untuk mendapatkan video foto yang baik itu susah sekali, tapi sekarang alhamdulillah karena perkembangan dunia teknologi dan itu sudah kita dapatkan seperti itu. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi kalau misalnya ngedengerin Bang Adi berbicara nih ya, mungkin teman-teman Serantau Media pun, teman-teman yang muda-mudi Batam, bukan di Batam aja, di pulau-pulau masif sekeliling Batam pun merasa bangga banget. Karena kayak yang Bang Adi bilang tadi Bang, kita yang atlet tadi ya Bang ya, dari Batam Ya. disupport bahkan sama pemerintah Ya. juga sampai ke puncak perlombaan yang lebih tinggi ya Iya. Bang ya, bukan cuma di Kota Batam aja. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang kayak antusias masyarakat yang sangat luar biasa gini Bang ya, kalau menurut Abang nih, dengan terrealisasikannya Ya. satu event kita ini yang kita bilang viral, bukan cuma kita yang bilang Bang, tapi semua pun tahu ini viral Bang ya. Ada nggak menurut Abang keberhasilan yang menunjukkan ini tuh ya memang udah viral gitu? Iya, amin ya. Ini mungkin mundur dikit ke belakang ya, kita juga sangat excited karena dibuka oleh ditutup kemarin ya, ditutup oleh Bapak Wali Kota Batam ya, Bapak Amsyakar Ahmad. Itu juga sebagai motivasi bagi kita ya. Kemudian juga dihadiri dari Bapak Wakil Ketua DPRD yang putra daerah ya, Iya. dari belakang Pak Awing juga datang. Kemudian juga ada Pak Yunus sebagai samping beliau juga anggota DPRD, juga salah satu unsur sekretaris ya Lembaga Adat Melayu Kepri Kota Batam. Kemudian juga dihadiri langsung malah Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kepri Kota Batam, Pak Yang Mulia Raja Haji Muhammad Amin. Artinya support moral bagi kita ya. Juga Pak Sekda, Bapak Firmansah juga hadir, dan teman-teman dari OPD juga semua hadir pada saat itu. Nah, ini tentu juga unsur pimpinan Forkopimda Kota Batam ada yang hadir langsung diwakili. Ini sebagai spirit bagi penyelenggara ya, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dari all crew dinas juga sangat luar biasa kepanitiaannya, teman-teman di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, tentu ada beberapa segmen, ada perlombaan, kemudian kita juga buka bazar ya, kemudian ada panggung untuk talent ya. Efeknya ada ini dari survei kita yang biasanya PPMS kita itu yang bootnya itu biasa mungkin tripnya 2 kali
sekarang itu pada saat itu saya survei, saya tanyain, itu udah di hari, mungkin bukan di hari H saja, preparingnya dulu atau paskanya itu sampai 5 kali 6 kali tripnya. Artinya dampaknya bagi perkembangan ekonomi masyarakat kan sangat luar biasa. Kemudian juga bazarnya sampai minta nambah hari kayak gitu. Walaupun waktu itu ada diselingi dengan hujan gitu. Iya. Talent-talentnya kita tidak ambil jauh-jauh, semua dari belakang Padang, Pulau Penawarindu, mulai penarinya, musisinya, ya atraksi lain ada gasingnya. Jadi pada hari itu sangat luar biasa ya. Kembali abang sampaikan Mega bahwa ini spirit kita untuk melaksanakan tahun depan ya. Jadi Batam International Sea Eagle Boat Race ini terselenggara atas kerjasama yang baik dari semua pihak begitu. Tadi ada Bang bahas tentang banyaknya UMKM yang pengen nambah hari ini ya Bang ya. Berarti bukan hanya untuk para atlet yang dimana mungkin menjadi aspirasi, ternyata ada loh dukungan pemerintah melalui atlet-atlet dari Iya. Sampan ya Bang ya. Terus Abang juga membahas tentang ekonomi tadi Bang ya. Menurut Abang nih, apa sih Bang dari jangka pendek sampai jangka panjang yang dari event luar biasa ini Iya. ada tak berpengaruh bagi kita di Dinas Pariwisata Kota Padang? Jelas ya, karena jadi timbul banyak ide ya untuk kedepannya. Kalau kita bilang itu side effect lah ya, dari pelaksanaan event itu banyak. Kalau di belakang Padang saudara-saudara kita pengemudi becak ya itu juga mendapatkan limpahan rezeki ya, ibu-ibu penyelenggara atau pembuat makanan UKM juga kelimpahan rezeki, kemudian terpromosi karena ada influencer dan sebagainya, karena makanan pun pada saat itu kita minta sedominan mungkin tuh adalah asli dari belakang Padang, seperti cendol belakang Padang itu sangat famous ya. Kemudian apalagi tuh kita bilang Mie lendir, terus prata, itu kan khas ya, Pak, ya? teh tarik. Nah itu jadi terangkat ya kita anggapnya. Ini jangka panjang, jangka pendek dan jangka panjang. Nah salah satu setelah pasca, malah sebelum sih ada sih, setelah pasca malah lebih banyak. Jadi teman-teman dari travel agent itu sudah kepikir membuat trip ya, walaupun sebenarnya belakang Padang itu sudah sangat famous dikunjungi wisatawan karena atraksinya banyak di situ, naik becak, experience-nya ada gasing, kemudian juga hubungan saudara ya, dalam artian bahwa di Singapura mungkin saudaranya ada berkunjung ke saudara di belakang Padang itu ada. Jadi efek dari satu event itu dengan terpromosi baik itu banyak. Ya, banyak. Jadi itulah diantaranya. Kemudian saya lihat ada aspek hiburan, bagaimanapun sebagai manusia ya, bahwa kita butuh hiburan. Jadi event ini selama 3 hari ini sudah menjadi hiburan. Lebih menarik pada saat itu ada kita buat eksibisi tapi ibu-ibu. Wah itu ramai sekali. Ibu-ibu. Jadi ibu-ibu berdayung, bayangin. Yang awalnya kita race-nya sekali aja mereka malah U-turn gitu. Aduh saya bilang itu sanggup kok, kuat kok. Ibu-ibunya hiburan, silaturahmi. Saya lihat di situ ada keluarga yang mungkin rumahnya udah kosong kayak gitu ya. Terus jadi ramai. Kenapa? Wah ini saudara kami dari Karimun datang untuk nyaksiin, Tanjung Pinang kayak gitu ya, datang. Kemudian juga homestay juga hidup. Jadi rumah-rumah keluarga di sana mereka sewain, mereka rentkan. Salah satu saya nggak tahu di stay di mana, kita ada kepesertaannya dari Gajah Mada Jawa Barat, dari Purwakarta Jawa Barat. Nah ini juga ada 10 hari. Mereka nak merasakan biar beradaptasi, mereka 10 hari stay di belakang Padang. Bayangkan seperti itu ya, dari Tanjung Pinang, Pekanbaru, kemudian juga dari Malaysia juga hadir, dari Johor. Jadi ini semakin semakin semarak terasanya ya, semarak pada saat itu.
pelaksanaannya. Ya. Luar biasa sekali nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang ngebahas tentang ibu-ibu lah yang nak begayung pula ikut ya Bang ya. Berarti ada pula lah yang rumahnya kosong tadi jadi homestay, jadi terisi juga Ada ya Bang. homestay mendadak kali ya. Apa tak Bang? Ada tak hal unik yang menurut Abang nih tak bisa Abang lupakan di momen pertama kali kita kembali Saya lagi begini, nih? karena Abang juga kepala dinas pariwisata ya. Budaya pariwisata dan ekonomi kreatif tadi itu udah tercampur semua Abang jelasin. Ada unsur pariwisatanya yang nemu. Ini kebetulan ya. Pada saat itu hari kedua malamnya hujan. Malamnya hujan. Jadi setelah hujan, ayo daripada Abang sendiri stay di sana 3 hari, 2 hari. Jadi untuk mendekatkan karena 12 tahun ya, takutnya ingin mendekatkan lah dengan emosionalnya dengan event, stay di sana, di homestay di sana. Pada malam hari itu hujannya lebat sekali. Setelah mulai tidak lebat, deras gitu, ajak kru, yuk kita cari ngopi-ngopi yuk, bilang gitu. Rupanya ada kafe. Nah kafenya itu tidak flat, tidak di lantai 1 tapi di lantai 3 gitu. Ya, jadi di lantai 3 kita duduk bareng sampai nyanyi-nyanyi gitu ya. Karena besoknya final. Setelah naik itu terlihat bahwa view dari Pulau Penawarindu ini untuk pulau-pulau sekitarnya sangat luar biasa. Bayangin hari setelah hujan reda itu kan clear banget ya. Ya, langit clear. Kebetulan pada saat itu bulan ada. Nah, memang belum purnama, sudah purnama apa belum purnama ya, tapi sudah ada. Wah, indah sekali pada malam tuh. Di sebelah kiri kita itu kota Singapura dengan lampu kelap-kelip. Di depan kita itu Pulau Sambu ya juga. Kemudian di sebelah kanan kita tuh kota Batam. Ya, kalau kita lihat itu Tanjung Pinggir deh, Sekupang. Saya bilang, kenapa enggak ya ini dijadikan satu paket sehingga wisatawan itu bisa stay di Pulau Penawarindu, tapi yang mereka tunggu adalah view malamnya. Nah, kafe saya sampaikan ke beberapa teman-teman, kayaknya mudah-mudahan direspon ya. Ada satu tempat yang memang nilai jualnya view, ya nilai jualnya view itu ditunggu. Saya bilang wah ini saya sampaikan mungkin bisa jadi dikembangkan ke depannya ya. Karena Batam itu sangat banyak membutuhkan destinasi-destinasi baru ya, di samping yang sudah dikembangkan oleh pengembang sendiri, teman-teman pengusaha, pemerintah, dan tentunya kita berharap masyarakat setempat ya, dari mulai homestay tadi, karena homestay itu tidak mendirikan hotel gitu. Betul. Tidak, tetapi rumah-rumah masyarakat gitu ya. Saya amati kebersihannya baik, jadi terus masyarakatnya ramah. Ini bisa jadi sangat nilai jual ya, karena hal-hal seperti itu ya kita rasa semakin berkurang ya dengan kesibukan sekarang. Jadi kalau kita balik ke belakang Padang, terasa bisa sebagai melepas lelah ya, healing istilahnya kali ya, healing kayak gitu-gitu. Seru kali seperti itu. Seru banget. Yang saya Abang dapatkan Mega pada malam hari itu. Ini real. Real ya. Ya mungkin orang banyak belum tahu ya. Banyak yang tidak tahu. Kalian yang menonton podcast hari ini merasa cukup bangga banget karena kita udah di-spill sedikit salah satu mungkin ya Bang ya yang akan menjadi destinasi wisata kita juga yang luar biasa buat kalian pencinta alam. Pengen punya ketenangan ya Bang ya. Biasanya kalau belakang Padang wah teh tarik, kuliner ya Bang ya. Gitu. Saya pikir ada edit value lagi tuh di waktu malam. Boleh kita bilang belakang Padang di waktu malam. Aduh keren banget ya, seru. Serasa pulang di kampung halaman ya. Itu tambah lagi masyarakatnya sangat ramah. Betul. Menyapa, Pak apa kabar? Assalamualaikum. Ramai ya Pak. Aduh kadang hal seperti itu jadi jadi healing bagi kita ya. Yang dirindukan ya Pak ya. Kebudayaannya masih dapat sekali ya Pak. Banget. Seru banget. Seru sekali. Kalau udah sukses nih acara kita tahun ini ya Pak ya, dengan event ini, insya Allah ya Pak ya. Insya Allah, tahun depan kita nak buat lagi ya kan Insya Pak. Allah, Mega. Insya Allah. Terus ada tak Pak rencana yang mau kita siapkan Insya Allah ya, Bang dalam dekat jadi ini?
kita sudah evaluasi kemarin ya, evaluasi intern dulu ya, terhadap event ini. Pertama, event ini sangat layak kita lanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Kemudian satu lagi, event ini akan kita buat walaupun event ini event tradisional ya, Sea Eagle Boat Race. Ini adalah internasional. Sea Eagle Boat Race ini eventnya tradisional, artinya menggunakan laut, menggunakan kap boat yang berbentuk elang laut. Jadi depannya itu boatnya itu ada mockup namanya. Betul. Ya, kepala elang, Elang, iya, iya, Bang. gitu mockup. Terus U-turn ya, kemudian pendayungnya 13 orang lebih kurang dan sebagainya. Ini eventnya tradisional ya. Tetapi dengan kita minta dukungan dari KONI, khususnya POTSI ya, tahun ini judgesnya atau referee-nya atau juri ya istilahnya itu sudah menggunakan teknologi kamera kamera ya untuk foto finish. Kemudian jurinya juga bersertifikasi nasional ya, dan alhamdulillah saya kemarin tanya, malah kita mau bersurat ya, bagaimana Batam International Sea Eagle Boat Race di 2026 ini kita daftarkan ke POTSI pusat. Rupanya tanpa kita minta mereka sudah mendaftarkan. Alhamdulillah. Jadi kemudahan kita nanti di tahun depan untuk, kalau event itu kan ada dua, ada partisipan, kemudian ada yang namanya visitor, ada yang ikut sebagai atlet, kemudian ada sebagai pengunjung atau visitornya. Nah, kita kemudahannya nanti setelah menjadi kalender of eventnya POTSI pusat, kepesertanya akan lebih worldwide. Artinya keputusannya bisa jadi lebih banyak negara, lebih banyak daerah di Indonesia. Kemarin itu kita sebagai peninjau memang dari Kolaka. Kolaka itu Sulawesi Tengah ya, Sulawesi ya, dari Kolaka ya, Tenggara, Kolaka hadir mereka kepala dinasnya 6 orang ya begitu untuk kepesertaan tahun depan. Kemudian juga dari beberapa teman dari Singapura dan Malaysia ya, dari Pekanbaru, nah, banyak. Mudah-mudahan tahun depan, tahun ini kita 30 kepesertaan. Dan satu yang uniknya kita buka kelas OPD atau instansi. OPD itu organisasi perangkat daerah, artinya dari dinas-dinas. Nah, tetapi kita beri peluang mereka branding ya, tapi boleh mencari pendayung-pendayung di sekitar Batam. Artinya memberikan peluang ya. Ya, mereka pendayung-pendayung kita tapi nge-brand, misalnya brandingnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata gitu, tapi pendayungnya dari masyarakat yang ada. Terus kemarin ada dari Perkim CKTR itu hadir di Spenda, malah juara ya. Ada dari Dinas Perhubungan ya, dari pariwisata sendiri ya, seperti itu. Jadi masyarakat juga terlibat ya. Nah, ada kelas itu tahun depan insya Allah, kalau di ridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, kita kelas putri lagi. Malah saya terpikir ada kelas junior ya, untuk menyiapkan atlet. Nah, ini dia progres yang Mega tanya tadi. Banyak hal yang mau kita saya juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Wali Kota Batam, Ansyaka Ahmad, Bapak kebetulan yang hadir Pak Awing ya, Waka, diperbaiki ya, yang lain-lainnya seperti mungkin Dogstar, terus Boya dan sebagainya. Nah, ini kita lakukan di tahun depan, sudah kita rencanakan, sehingga termasuk kita juga belum punya tempat khusus bagi visitor pengunjung ya. Ini juga handicap bagi kita, bagaimana nanti di tahun-tahun ke depan ada tribun atau panggung yang memang khusus untuk penonton ya. Ini memang satu kendala kita juga, sehingga penontonnya masih di sekitar pelabuhan ya, dataran lang-lang laut seperti itu. Gitu deh, mudah-mudahan nanti kedepannya lebih baik lagi dan lebih lagi. Dan kita menghimbau juga nih, kalau ada sponsor-sponsor yang ingin
membantu kemudahan kita yang saya sebutkan tadi, silakan, kita sangat sangat luar biasa. Dan juga kita kemarin sponsorship seperti Bang Riau Kepri, Jotun, ya, Chat, kemudian boleh sebut branding di sini ya, nggak apa-apa. Ada Kan kebanggaan, Serantau Pak. juga ya, Iya. Serantau support juga, Serantau Media support juga. Kemudian ada tentu teman-teman dari PLN ya. Kemudian juga ada asuransi Bumi Putra Jaya, seperti itu. Banyak deh, sangat luar biasa. Insya Allah semangat kita untuk melaksanakan di tahun depan ya, seperti itu. Wah, luar biasa. Bagaimana rasanya nih ya teman-teman Serantau Media sambil dengerin, kebayangkan, apalagi yang kemarin sempat juga ikut ngelihat ke belakang Padang, ngelirik-ngelirik, ternyata persiapan di hari H itu banyak banget persiapannya, dan bahkan menjadi evaluasi buat ke depan kita juga bakal Ya, lebih bagus benar, lagi ya benar. Bang ya. Penjelasan dari Bapak Kadis Pariwisata Kota Batam nih sangat menyemangati kita nih Pak. Amin. Bahkan ya buat para sponsor juga, salah satunya bukan hanya memberikan sebentuk dana aja Pak, tapi di sini juga menjadi kebanggaan sponsor Pak, Ya, di mana mendukung kebudayaan kita, kota kita sendiri buat semakin lebih berjaya. Dan hadir langsung ya di eventnya gitu. Memang banyak ya Bang ya, ada Saya juga, tahun Bang. depan tuh Mega kalau bisa tuh dari hadir dari Serantau Media ada kirim tim gitu. Insya Langsung Allah ya. Bang. Insya Allah. Yang lain-lain lah ya. Misal ada dari Mega Mall, misalnya ada dari Key Square kayak gitu. Silakan aja, nggak apa-apa ya. Sangat bangga ya Pak ya, diterima ya Pak ya, luar biasa. Terima kasih Bapak Kadis atas waktunya, satu kebanggaan bagi kami. Akhirnya kita tunggu-tunggu momen ini akhirnya datang juga. Amin. Insya Allah nggak kapok datang lagi. Diundang datang lagi pasti. Pasti, bakal Masih banyak eventnya. Ya, masih banyak event. Dan satu mungkin sebelum closing ya, bahwa kita optimis ini bahwa target wisatawan kita di 1,5 juta tahun ini bisa tercapai, karena per bulan November kita sudah dikunjungi 1.250.000 wisatawan. Ya, kita masih ada 2 bulan ya. Ya, masih ada. Perdata masih ada 2 bulan. Masih Data ada 2 terakhir bulan lagi. November. Iya. Bulan ya Oktober malah. Bismillah ya Bang ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita melihat dengan event-event kita yang luar biasa ini, menunjukkan memang Batam ini salah satu kota yang semakin kuat untuk menjadi destinasi internasional. Iya, benar. Jadi kita tepuk tangan dengan kebanggaan kita hari ini, dan Makasih, juga banyak-banyak Bella. event yang luar biasa. Terima kasih Iya. Bang Adi atas waktunya. Baik, yang bisa mengakses podcast Serantau juga. Ya, salam hormat semuanya. Serantau Media juga sukses selalu ya. Amin. Dan sukses pariwisata. Makasih banyak Bang ya, sekali lagi atas waktu dan kesempatan Abang pada hari Sama-sama. ini. Tak lengkap kalau tak pakai pantun. Betul. Tapi kalau Mega ada pantun, Abang kena balas. Insya Allah. 10 pantun. Aduh, banyak betul. Habis durasi. Oke, pergi berlayar menuju Sekupang. Ewa. Singgah sebentar menikmati senja. Ewa. Terima kasih Bapak Kadis telah berbincang. Ewa. Ilmu dan inspirasi sangat bermakna. Oke, makasih nih. Bagus sekali pantunnya tadi tuh, mantap. Tapi ini bukan jawaban pantun ya Mega, tapi ini pantunnya lebih umum untuk warga Serantau ya, yang bisa mengakses dari semua kanal yang ada di media sosial. Pantunnya seperti ini. Jadi mohon mungkin dijawab dengan ewah. Pastilah. Oke. Ewah ini kearifan lokal kita. Karena pantun sudah menjadi warisan budaya tak benda dunia. Nah, kita bangga nih sebagai bangsa Indonesia punya pantun ya. Kalau asap sudah mengepul, Ewa. tentulah awan menjadi kelabu. Ewa. Kalau semua warga Serantau sudah berkumpul, Ewa. tentulah pariwisata Batam semakin maju. Wah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trip zo.